Ya, hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, satu ayat saja. Saya akan membacakannya. Roma pasal 12 ayat yang kedua, bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, satu ayat saja bagi kita untuk kita masuk di dalam sebuah uraian pemahaman yang akan kita mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan dari ayat ini, bahwa dari ayat ini saya mau membawa kita di dalam sebuah tema yang saya tampilkan, ialah metamorfosis orang percaya. Ya, itu tema dari ayat ini. Ya, sebagaimana tema yang sudah saya sampaikan ini, bahwa metamorfosis orang percaya. Di sini kita memiliki latar belakang tema ini. Sebagaimana minggu lalu temanya adalah metamorfosis ilahi. Ya, kalau kita mau mengerti firman Tuhan minggu lalu, metamorfosis ilahi, di mana fokusnya terdapat pada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia sebelumnya adalah Allah, yaitu firman Allah, dan dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan di situ kemudian dia mati untuk mengampuni dosa manusia, lalu dia bangkit, dan dia sekarang berada di surga, dan dia akan datang, harinya akan datang, di mana dia akan menghakimi semua manusia. Dan itu berarti bahwa dia kembali menjadi Allah. Maka kalau disebut metamorfosis ilahi, itu adalah sebuah proses perubahan bentuk wujud, di mana Allah semula kemudian datang menjadi manusia, kemudian menjadi Allah kembali. Inilah proses metamorfosis di dalam iman Kristen. Jadi hanya iman Kristen sajalah yang mengerti metamorfosis keilahian, yaitu di mana Allah telah datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Itulah proses metamorfosis. Nah, sekarang kita mau mengerti metamorfosis orang percaya. Artinya, kita manusia, kita yang percaya kepada Kristus akan juga mengalami metamorfosis. Nah, jadi kalau kita sudah baca dari ayat Roma pasal 12 ayat 2 di sini menyinggung tentang metamorfosis. Kita mau memperhatikan di dalam kitab Roma pasal kedua ini, di dalam teks bahasa Yunani menyebutkan bahwa, saya akan bacakan bahasa Yunani dari ayat yang kedua yang kita sudah baca dalam bahasa Indonesia tadi, bunyinya demikian. Kai me suske matiseste to aioni todo ala metamorposte te anakainosei to nos eis to dokimasein humas ti to telema to teu. Itu dari bagian yang kita sudah baca. Jadi ini saya mau mengambil ada satu kata yang menyinggung metamorfosis orang percaya, yang dikatakan memakai kata metamorposte. Nah, metamorposte ini adalah sebuah kata kerja yang bersifat imperatif, kata kerja perintah. Artinya sifatnya ini adalah bersifat present atau kekinian sekarang hidup manusia di dunia ini. Jadi kalimat ini adalah bunyinya demikian, hendaklah kamu berubah saat ini. Nah, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sekarang ini. Jadi kata perintah ini itu menyerukan bahwa hendaklah
kamu berubah sepanjang kamu masih hidup di dunia ini. Sebab kalau tidak ada, ketika kamu mati, sudah tidak ada perubahan lagi. Perubahan hanya bisa terjadi ketika manusia masih hidup. Nah, itulah sebabnya kalimat ini, kata metamorfose ini bersifat kekinian, perintah di mana manusia masih hidup. Nah, ini maksudnya kata ini. Nah, jadi saudara, metamorfose ini adalah kehendak Tuhan supaya terjadi perubahan dalam hidup orang percaya. Kalau kita mau melihat proses metamorfosis ini, itu selalu ada tingkatan-tingkatan kehidupan. Kalau kita selalu mengambil ilustrasi dari kupu-kupu, kupu-kupu itu dia mengalami metamorfosis di dalam fase kehidupannya, tingkatan kehidupannya. Contoh, ketika kupu-kupu Tuhan ciptakan, lalu kemudian kupu-kupu itu bertelur, lalu bertelur itu dia menetas menjadi ulat. Lalu ulat itu lagi dia bertambah dewasa, kemudian menjadi kepompong. Lalu kepompong ini semakin lama akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, inilah metamorfosis. Jadi dia kembali kepada asali kehidupannya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dari makhluk hidup, bukan dari telur. Ya, kita sudah menyinggung minggu lalu bahwa adanya ciptaan makhluk hidup di bumi ini, khususnya manusia dan binatang, itu semua dari makhluk hidup, bukan dari telur atau bibit. Ya, jadi kalau kita memperhatikan ini semua, kalau kita juga memperhatikan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman, hendaklah tanah mengeluarkan tunas-tunas dari tumbuh-tumbuhan itu. Jadi semua itulah melalui firman. Nah, ini saudara-saudara, prinsip Alkitab, penciptaan, bahwa Allah selalu menciptakan sesuatu mulai dari induk, bukan benih. Nah, inilah kebenaran yang kita harus pegang. Lalu kita mau melihat bahwa orang percaya, kita manusia ini, kenapa di dalam iman Kristen akan menuntun kita masuk dalam metamorfosis orang percaya. Sebagaimana Yesus, Allah mengalami atau menjalani metamorfosis. Ya, jadi Allah berkuasa di dalam menciptakan sistem fase kehidupan ini. Dia berkuasa datang ke bumi untuk mengambil tubuh manusia dan hidup seperti manusia. Itulah sebabnya di dalam kuasa keilahiannya, dia pun mampu merubah kita. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, kita membaca Injil Yohanes 1 ayat 12, bunyinya demikian, kita baca Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita masuk dalam proses metamorfosis orang percaya. Artinya kita pertama dijadikan anak-anak Allah. Kalau kita mau memperhatikan status kita manusia, kita adalah manusia daging. Kita dilahirkan dari orang tua melalui proses daging. Nah, ini sebenarnya kita adalah manusia atau anak-anak manusia. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Jadi kita semua orang percaya di muka bumi ini, yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya disebut anak-anak Allah. Ini metamorfosis fase pertama. Nah, jadi fase pertama dari metamorfosis orang percaya ini, pertama kita disebut anak-anak Allah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita disebut anak-anak Allah. Maka inilah sebagaimana Yesus datang ke bumi, Allah menjadi manusia, itulah fase pertama metamorfosis ilahi.
Jadi Yesus datang ke dunia itu menjadi manusia, itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Sama seperti ketika kita percaya kepada Yesus, kita pun dijadikan Allah menjadi anak-anak Allah. Jadi di pandangan Allah, di mata Tuhan, kita ini anak-anaknya karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka status ini bukan diciptakan oleh manusia. Ini ketetapan Allah, ini kehendak Allah, ini aturannya Allah. Maka ketika kita menghadap Allah, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah memandang kita sebagai anak-anaknya. Nah, ini fase pertama. Lanjut kita mau melihat yang disebut anak-anak Allah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 kita buka. Di situ menyebutkan bahwa kita itu lahir dari Allah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 disebut anak-anak Allah, ialah mereka itu disebut orang-orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 kita baca ayatnya, bunyinya demikian: setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini saudara-saudara, konsep tentang metamorfosis ini, pemikiran yang kita temukan di dalam firman Tuhan bahwa orang percaya mengalami metamorfosis ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka disebut lahir dari Allah. Saudara, kalau lahir dari Allah, itu berarti Allah adalah Bapa atau Tuhan yang melahirkan kita, yang menghadirkan kita di bumi, bahkan sampai kekekalan. Kalau Allah yang melahirkan kita, makanya kita panggil dia Bapa, dan dia tidak pernah berbuat dosa, maka anak-anaknya pun pasti tidak akan berbuat dosa. Saudara, di dalam proses peristiwa ini membentuk orang-orang percaya sampai kepada suatu tingkatan di mana mereka akan nanti tidak berbuat dosa. Saudara, kalau memang kita di dunia ini, kita masih sering terasa kalau kita masih berbuat dosa. Memang itu fakta. Artinya, apa yang ditampilkan dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 bahwa orang-orang yang lahir Allah tidak berbuat dosa, itu dalam pemandangannya Allah, bukan pemandangannya kita. Artinya, Allah sudah menaruh benih di dalam hati mereka itu sebuah sifat yang tidak berbuat dosa. Saudara, yang dimaksudkan di sini, dosa yang tidak akan dilakukan lagi oleh orang-orang percaya ialah mereka tidak akan menyembah berhala lagi. Karena Bapaknya itulah Allah yang kekal. Ini yang pemandangan utama yang kita mau melihat, bahwa di dalam proses kita menjadi metamorfosis orang percaya, kita lahir dari Allah. Dan itulah sebabnya di dalam sifat-sifat hidup kita, pasti kita selalu cenderung untuk tidak berbuat dosa. Ya, itulah sebabnya itu adalah sifat ilahi, sifat Allah yang ada dalam diri kita. Nah, kalau ada yang berkata masih ada dosa, itu sebuah kondisi dunia yang memang belum suci. Kita ada di dalam dunia yang masih berdosa. Ya, ini adalah pemahaman yang harus kita pakai, bahwa memang di mata Allah kita orang-orang yang lahir dari Dia. Itulah sebabnya kita disebut orang-orang kudus. Maka orang-orang percaya kepada Yesus Kristus disebut orang-orang kudus. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi, yang disebut lahir dari Allah dalam pengertian kita saat ini, itu dikembangkan menjadi lahir kembali. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga kita baca lagi, bagaimana bentuk lahir kembali yang disebut sebagai lahir dari Allah.
Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 3, dikatakan demikian ayat yang ketiga, bunyinya demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini lahir kembali itu apa? Yaitu dia percaya pada Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus terjadi apa? Terjadi pengampunan dosa. Itulah sebabnya orang yang dilahirkan kembali, mereka bisa melihat kerajaan Allah. Itu. Ini metamorfosis. Lalu kita melihat dalam ayat yang ke-6 lagi dikatakan, apa itu lahir dari Allah? Ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Orang yang lahir dari Allah itu adalah proses kelahirannya itu dari roh. Sedangkan yang dari daging itu bagaimana? Yaitu kita lahir dari orang tua kita di bumi. Itu daging. Itu tidak bisa membawa kita ke dalam surga. Jadi waktu kita lahir dari orang tua kita, sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, itu kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah ajaran Yesus Kristus. Untuk orang masuk dalam kerajaan surga, dia harus percaya Yesus. Itu yang disebut lahir kembali, lahir dari roh. Maka mereka inilah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga proses ini disebut proses metamorfosis orang percaya. Mereka dilahirkan. Ini saudara, kita harus pahami ini, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak ada jalan lain, harus dilahirkan kembali, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Dan disitulah kita mengalami proses pengampunan dosa. Kita mengaku dosa dan Yesus Kristus mengampuni segala dosa kita, dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan, dan itu dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Dan dosa kita sepanjang kita masih ada di bumi itu disempurnakan terus menerus sampai kepada akhir hidup kita, di mana kita menuju kepada sebuah tingkatan fase terakhir di mana kita serupa seperti Kristus. Ini saudara, ini kita mau memahami metamorfosis kehidupan kita. Orang percaya di bumi ini, kita hidup dengan janji Tuhan, firman Allah. Ini adalah fase pertama, lahir sebagaimana Yesus datang ke bumi. Kalau kita memperhatikan dalam proses metamorfosis alamiah, di mana kupu-kupu tadi dia bertelur kemudian jadi ulat. Ini fase yang pertama. Lalu kita mau melihat fase yang kedua, yaitu akan menjadi telur menjadi ulat. Di situ dikatakan kita akan melihat fase kedua dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kita baca ayat ini, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, sebagai pemahaman kita sedang masuk di dalam fase kedua metamorfosis orang percaya. Ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Dan telah mengenakan, maaf ini itu Kolose, Filipi pasal 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, di dalam metamorfosis Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia, dia masuk dalam proses yang berikutnya, ialah dia mati. Dia mati, dia menderita. Kalau kita lihat di dalam metamorfosis kupu-kupu, kepompong itu adalah sebuah persiapan menjadi kupu-kupu. Di sini dia dikurung selama beberapa waktu di mana dia tidak makan. Karena pada waktu dia menjadi ulat, di situ dia sebanyak mungkin dia harus mempersiapkan makanannya supaya ketika dia masuk menjadi kepompong, di situ dia tidak perlu makan. Lalu dia akan menjadi kupu-kupu setelah puncak sebuah pengurungan diri atau tidak beradaptasi dengan lingkungan. Di situ dia akan diproses menjadi kupu-kupu. Yesus Kristus menderita
sama seperti di dalam proses kepompong ini. Di situ kepompong tidak makan, dia mengalami penderitaan. Kalau kita mau melihat Yesus menderita, disinilah bagaimana metamorfosis orang percaya. Kita di dunia ini tentu pasti masuk dalam proses penderitaan. Apa itu proses penderitaan? Proses penderitaan adalah ujian iman. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama dikatakan di situ, berbahagia kamu jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu untuk menguji imanmu. Itu penderitaan. Pencobaan ialah sebuah kondisi di dunia ini yang terjadi di mana di situ sebagai sarana untuk menguji iman orang percaya. Seperti apakah itu? Bisa saja seperti kondisi krisis ekonomi, kondisi alam yang tidak bersahabat, kondisi adanya kejahatan-kejahatan manusia yang menentang kebenaran. Nah, semua ini adalah bagian ujian-ujian yang akan menguji iman orang-orang percaya. Saudara, perhatikan baik-baik. Di dunia ini kejahatan tidak akan pernah berhenti. Orang jahat selalu bertambah. Orang-orang menentang kebenaran juga selalu bertambah. Tidak akan pernah berakhir. Itu pertanda bahwa kita harus mengerti hidup di dunia ini. Disinilah media kita mengalami ujian iman. Apakah kita bertahan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus ketika melihat kejahatan bertambah? Apakah kita tetap hidup dalam kebenaran, tidak akan melakukan kejahatan sama seperti orang lain? Inilah yang menjadi masa proses fase kedua, penderitaan. Ketika saudara diolok-olok, ditindas, diambil hak asasinya, saudara menghadap Tuhan dan bersyukur, memuji Tuhan, maka itu pertanda bahwa saudara sedang ada dalam proses fase kedua, metamorfosis, penderitaan. Jadi tidak perlu menolak itu. Jangan saudara menjauhkan diri dari penderitaan. Penderitaan itu adalah kondisi alamiah. Mau melarikan diri kemana? Sebab semua di permukaan bumi, semua orang sudah terlibat melakukan kejahatan, menentang kebenaran. Di bawah kolong langit ini, dimanapun kita pergi, kita tidak akan pernah menemukan satu lingkungan di mana di situ tidak ada orang melakukan kejahatan. Selalu ada. Kita bertemu dengan orang yang menentang kebenaran, menentang Tuhan, tidak mengindahkan firman. Ada. Itulah sebabnya kita harus mengerti. Jadi dalam fase inilah, itu yang dimaksudkan bahwa kita orang percaya pun masuk dalam fase metamorfosis. Sebagaimana Yesus mengalaminya. Itu yang kita akan melihat dalam fase yang kedua. Sekarang kita melihat dalam fase yang ketiga, di mana kebangkitan. Setelah Yesus mati, dia bangkit. Itu adalah fase ketiga. Bangkit untuk menjadi apa? Bukan menjadi manusia, tapi menjadi Allah. Dia kembali di dalam kondisi semulanya bersama-sama dengan Allah di surga. Dan dia akan menjadi Tuhan atas umatnya yang percaya kepadanya di dalam masa kekekalan di surga. Di dalam bumi yang baru, langit yang baru, disitulah Yesus Kristus akan bersama dengan umatnya untuk selama-lamanya. Inilah fase yang ketiga. Kalau kita kembali, bahwa setelah kupu-kupu keluar dari masa fase kepompong itu, dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi kondisi semula. Kita akan menjadi sama seperti yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu anak-anak Allah. Sekarang ini kita masih menjadi manusia. Di bumi ini kita masih menjadi manusia. Tapi ketika kita mengalami kematian, kita bangkit, barulah kita menjadi anak-anak Allah yang memang betul-betul wujudnya adalah kudus adanya. 1 Korintus 15 ayat 22 kita baca ayat ini, bahwa bagaimana pernyataan menjadi
menjadi orang yang terlibat dalam kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 42 bunyinya demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ini ketika orang-orang percaya masuk dalam proses fase yang ketiga, yaitu kematian tadi, di situ dia akan mengalami kebangkitan. Jadi kebangkitan inilah yang akan menuntun atau merubah kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sudah memiliki sekarang ini, tetapi wujudnya belum. Jadi perubahan wujud itu nanti terjadi setelah kebangkitan. Setelah kita mengalami kematian dulu. Nah, ini perubahan ini metamorfosis. Kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh lebih mulia. Tidak hina di dunia ini. Yang tidak ada kelemahan. Di dunia ini banyak kelemahan. Di dunia ini masih banyak kekurangan. Kita masih banyak mengeluh karena beban berat di dunia ini. Tapi setelah kebangkitan, di situ wujud baru datang. Yang dimana itu bersumber dari Allah, yang merubah kita menjadi anak-anak Allah. Artinya manusia yang tidak mempunyai kelemahan. Itulah yang disebut anak-anak Allah. Manusia yang sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Disitulah anak-anak Allah yang akan terjadi di surga. Dan kemudian hidup dalam kekekalan di langit bumi, langit baru dan bumi yang baru. Itu fase yang ketiga. Kita mau melihat lagi di dalam Yohanes 11 ayat 25, di situ Yesus menyatakan juga kepada orang-orang Yahudi bahwa barang siapa percaya kepadanya, mereka tidak akan mati, tetapi mereka akan bangkit. Ayat 25 bunyinya demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini fase di mana kita akan menjadi anak-anak Allah. Fase metamorfosis, fase ketiga. Dan kemudian Filipi pasal 3 ayat 11, di situ juga lebih menjelaskan kita lagi bahwa kerinduan orang-orang percaya, para rasul juga masuk ke dalam kebangkitan. Dikatakan ayat 11 bunyinya demikian. Dalam hal ini Filipi 3 ayat yang ke-11 bunyinya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus juga mengerti bahwa dia akan masuk dalam proses kebangkitan. Nah, ini saudara, fase yang ketiga. Bahwa setiap kita orang percaya pasti melalui fase-fase ini. Dan itu sudah menjadi ketetapan Tuhan bagi orang percaya. Jadi kita memahami iman Kristen dari sisi metamorfosis ini akan menjalani hal seperti itu. Tanpa semua ini kita tidak mengerti tentang kekekalan. Jadi Tuhan menyediakan firman-Nya supaya kita mengerti bahwa kita sedang ada dalam proses pembentukan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak-Nya di dalam kegagalan. Saudara yang kekasih, dalam Roma pasal 12 ayat 2 tadi dikatakan berubahlah melalui dikatakan akal budi. Roma 12 tadi dikatakan hendaklah kamu berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, budi di sini menyangkut akal kita, di mana di situ ada pengetahuan kita tentang diri kita.
Jadi budi ini di situ tempat di mana pengetahuan moral, pengetahuan baik itu berkembang. Tempat di mana pengetahuan kebenaran itu mengalami proses-proses menyatu dengan manusia. Jadi dari mana kita bisa mengerti tentang kebenaran? Sumbernya pertama kita harus membaca firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, budi kita tidak diisi dengan, tidak bisa mengerti tentang kebenaran. Tidak bisa mengerti tentang kehendak Tuhan. Tidak bisa mengerti tentang kesucian. Itulah sebabnya firman Tuhan adalah satu-satunya untuk merubah budi kita. Jadi firman Tuhan tidak bisa kita lepaskan, perlu kita membacanya. Jadi dalam hal membangun atau merubah budi kita, satu-satunya kunci adalah kita datang kepada Kristus Yesus dan membaca firman-Nya. Tidak ada cara lain. Tidak ada informasi pengetahuan yang bisa merubah budi manusia kecuali melalui firman Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lalu kemudian itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua ialah dengan kita berdoa. Bagaimana merubah budi kita supaya kita masuk ke dalam metamorfosis yang Tuhan tetapkan, ialah dengan berdoa. Saudara, di dalam proses metamorfosis ini akan membentuk manusia atau orang percaya ini menjadi orang yang sering membaca firman-Nya dan sering berdoa. Ini sebuah proses awal, dan ini akan menjadi proses dasar membentuk perubahan itu. Jadi perubahan ini perlu kita kembangkan, perlu kita kerjakan. Karena perubahan tidak bisa terjadi secara otomatis. Perlu kita mengerjakannya dalam bentuk seperti apa? Membaca firman Tuhan, Alkitab, dan berdoa. Ini yang kita bisa kerjakan untuk mendapatkan perubahan akal budi. Untuk mendapatkan bagaimana kita masuk di dalam proses metamorfosis. Jadi pribadi Yesus Kristus dulu yang utama yang kita terima, Dialah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa kita. Nah, inilah yang kita kerjakan. Lalu kalau kita mau melihat bahwa ada bagian lagi moral kita manusia yang perlu kita perbaiki. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan moral. Maka moral kita perlu kita latih di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kita baca di situ kita melatih moral yang lebih baik. Di dalam ayat pasal 3 kita baca ayat 5 sampai 10 bunyinya demikian. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Itu moral yang kita harus benahi, yang harus kita terus-menerus merubahnya sampai kepada kesempurnaan. Nah ini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, inilah proses-proses yang kita jalani di dalam kita memasuki sebagai orang-orang percaya, yang di dalamnya di situ ada metamorfosis orang percaya.
Jadi sadar atau tidak sadar, kita di dunia ini sedang mengalami proses metamorfosis. Semua orang percaya. Jadi tidak ada yang seorang berkata bahwa dia tidak akan mengalami penderitaan atau ujian iman. Tidak, pasti mengalami. Cuma beda waktu, beda generasi, beda waktu juga. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah yang kita harus pahami sebagai bagian kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita masuk di dalam hidup hari lepas hari, kita melihat hal-hal kebenaran ini sebagai hal realistis. Kita tidak bisa menerima tahayul-tahayul yang menguasai orang duniawi. Jadi hanya kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi patokan, ukuran yang kita mengerti sebagai kebenaran. Inilah kebenaran yang kita harus miliki. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita terus bagaimana masuk dalam persekutuan dengan Kristus Yesus di hari-hari kemudian. Haleluya. Amin. Ya.